Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya mau memperlihatkan hotel yang ada di sekitaran Masjid Nabawi atau sama aja mungkin sekitaran masjid di Mekah pun seperti ini. Jadi ini gambaran hotel-hotel kalau kalian nanti pergi haji atau umroh, kurang lebih hotelnya tuh seperti ini di dalamnya atau di kamarnya nanti akan saya perlihatkan. Nah, untuk naik lift ini biasanya kalau hotel kan ada pakai kartu ya. Nah, di sini enggak, kalau di daerah Masjid Nabawi atau Mekah tuh rata-rata enggak, karena biasanya sekamar tuh kan bisa ramean ya, bisa 3, 4, 5. Jadi jarang hotel yang aksesnya tuh pakai kartu, maksudnya akses untuk naik liftnya. Tapi kalau untuk masuk ke dalam kamar tetap kita harus pakai kartu. Nah, seperti ini kita harus tap kartunya di depan pintu. Nah, ini kurang lebih kondisi kamar hotelnya. Nah, memang tidak semua hotel sama ya, dalamnya sama persis, tapi kurang lebihnya tuh seperti ini. Nah, ini ada 3 kamar tidur. Ada juga hotel-hotel yang kamar tidurnya 4, 5 dan sebagainya. Nah, kartunya kita harus tempel, colokan di sini. Biasanya seperti itu, tapi ada yang tidak perlu. Nah, ini pencetan kalau kita pengen kamarnya dibersihin atau disapu. Nah, kita nyalakan, nanti dari keluar kelihatan ya. Dari luar kelihatan, nanti cleaning service pas lewat dia akan membersihkan. Nah, ini kartunya kita masukin seperti ini agar listrik yang di dalam tuh menyala. Beberapa tuh perlu seperti itu. Dan yang sebelah kiri tuh yang gambar bel dicoret, kalau kita pencet artinya kita nggak mau diganggu atau jangan diketok apapun, kita mau istirahat gitu ya. Dan ini biasanya kita di dalam kamar sudah disediakan ini ya, air minum, teh kopi, pemanas air, tisu, dan ini penunjuk kiblat. Biarpun daerah masjid ada penunjuk kiblat. Nah, ada yang di meja, ada yang di atas seperti ini di plafon. Jadi kalau di meja nggak ada, di plafon. Rata-rata tapi kebanyakan di plafon. Petunjuk kiblat tuh di plafon rata-rata. Kemudian di bawah pasti ada kulkas. Di bawah meja tuh pasti ada kulkasnya. Ini bisa kita buat simpen makanan, buah dan sebagainya. Tapi ini tidak sedingin kulkas biasanya di rumah ya biasanya. Dan ada lemari. Beberapa hotel juga menyediakan brankas yang nomor kombinasinya kita bisa setting sendiri. Kemudian ada timbangan berat badan. Ini ada tas laundry dan kertasnya. Kemudian coba kita buka lemari bajunya. Nah, ini bagian dalam lemarinya tuh seperti biasa, ada hanger baju, ada piyama handuk, ada meja untuk setrika, ada setrikaannya tuh. Kemudian juga ada slipper atau sendal hotel. Slipper atau sandal hotel ini kita pakai cuman di dalam kamar saja ya, karena ini juga tidak terlalu kuat. Jadi dipakai ketika kita mondar-mandir di dalam kamar. Biasanya ketika saya sampai di kamar hotel, saya langsung copot sepatu dan langsung ganti sandal slipper ini. Kemudian yang ditempel di belakang pintu ini adalah petunjuk posisi kamar. Jadi mungkin agar kita tidak bingung posisi lift ada di mana atau kamar lain, misalkan kamar teman itu ada di sebelah mana, biar kita gampang nyarinya. Kemudian kita langsung cek kamar mandinya ya. Ini kamar mandinya ada shower dan peralatannya atau perlengkapannya. Ada wastafel,
Ini wastafel, kemudian seperti biasa disediakan handuk segala macam, sabun mandi, shampoo, dan ini toiletnya. Pasti toiletnya kalau di hotel tuh toilet duduk ya, tidak ada toilet jongkok. Kemudian juga ada cermin besar seperti ini biasanya untuk kita ngaca dari atas sampai bawah. Dan meja yang agak pendek ini kita gunakan untuk naruh koper, untuk bongkar-bongkar koper seperti ini ya. Memang biasanya dibuat lebih pendek dari meja yang ada di sekitarnya. Kemudian colokan atau soket listrik itu rata-rata bentuknya seperti ini. Dia 3 colokan. Ada beberapa hotel yang biarpun colokan 3 tapi masuk dengan colokan 2 seperti ini, tapi ada juga yang tidak bisa masuk. Atau bisa gunakan nih colokan seperti ini nih ya. Ini belakangnya kan 3. Nah, ini bisa dipakai nanti buat yang colokan 2, 3, terus ini buat USB juga bisa. Bahkan ini yang depannya ini untuk 2 pun bisa ya. Itu juga masuk. Jadi ini sangat multifungsi. Ini bisa USB, bisa colokan 3, 2. Nah, jadi nanti kalau pergi umroh, haji, atau keluar negeri manapun jangan lupa bawa ini, karena ini sangat penting. Dan rata-rata itu karena soket listrik di hotel-hotel di luar negeri itu rata-rata 3 soket listriknya, yang 3 lubang. Jadi ini sangat berguna. Biarpun kecil, ini sangat berguna. Lalu untuk AC yang di atas itu jadi modelnya AC sentral dan nggak pakai remote, jadi kalau mau matiin, mau gedein, kecilin tuh pakai ini ya, yang ada nempel di tembok. Tombol yang saya pencet ini untuk mematikan, menyalakan, atau mengatur mode, misalnya mode kipas, mode dingin, dan sebagainya. Dan yang saya pencet-pencet ini adalah untuk temperaturnya. Dan untuk saklar selain ada di samping pintu, biasanya ada di dekat-dekat tempat tidur. Nah, ini setiap hotel bisa berbeda-beda. Jadi kita harus coba satu-satu untuk mematikan dan menyalakan lampunya kalau kita mau tidur atau kita mau coba-coba. Dan ada juga lampu bacanya. Air minum, teh, kopi, dan pemanas air selalu ada. Jadi kalau nggak kelihatan di mana teh, kopi, dan gulanya, kita coba buka-buka kompartemen di sekitar. Seperti di sini nih, teh, kopi, gula ada di bawah nampan. Sekarang saya akan ajak Anda untuk cek apa aja yang ada di kamar mandi atau perlengkapannya. Yang pertama, kalau saya sampai kamar mandi hotel, saya cari keset. Keset itu bentuknya seperti handuk ya, cuman lebih kecil, sebesar keset pada umumnya. Dan pasti ini diletakkan di area bawah, entah itu di lemari atau di lantai, tapi pasti ada di area bawah. Kemudian ini ada tisu yang lebih tipis, itu biasanya tisu untuk lap muka ya. Ini bentuk kamar mandinya. Semua hotel itu pasti ada showernya. Dan di samping shower sudah ada sabun cair, shampoo, juga conditioner. Shower pun biasanya ada 2, shower yang dari atas kepala atau shower yang pakai gagang biasa. Jadi kita bisa ambil gagangnya dan kita bisa pergunakan sesuai dengan keinginan kita. Seperti di sini, untuk menyalakan shower yang atas kita putar ke kiri, dan untuk menyalakan shower yang gagang kita putarnya ke arah kanan. Tapi mungkin nanti di hotel yang lain bisa saja berbeda, jadi kamu perlu coba satu-satu dan cobanya pelan-pelan, jadi nanti tidak tiba-tiba tersiram. Di area shower juga biasanya ada tali jemuran seperti ini. Nah, kita putar seperti membuka
tutup botol, lalu kita tarik ini. Nah, memang talinya ini tipis ya, kecil ya, kayak tali nilon, tapi ini kuat. Dan kita kaitkan di seberangnya seperti ini, dan tali jemuran siap dipakai. Lalu saya akan tunjukkan di area wastafel ada apa saja. Jadi di area wastafel itu biasanya ada ini lotion dan sabun cair untuk cuci tangan. Kemudian juga ada ini sikat gigi dan pasta gigi. Air mineral botol yang bisa kita gunakan untuk sikat gigi atau kumur-kumur. Atau ini bersih juga, jadi bisa kita gunakan untuk minum. Dan ini juga ada handuk kecil, bisa untuk lap muka atau lap setelah kita cuci tangan. Ada juga kaca cembung yang bisa kita gunakan untuk melihat lebih detail wajah kita saat kita mencukur brewok, kumis, ataupun saat memakai makeup. Kemudian ada hair dryer ini untuk mengeringkan rambut setelah keramas. Kemudian ada tisu roll di samping WC. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu handuk yang kita pakai setelah mandi, yang ukurannya lebih besar. Handuk ini biasanya posisinya ada di atas. Nah, perlengkapan hotel tadi, baik yang ada di kamar ataupun di kamar mandi, jika tidak ada atau kurang lengkap, kalian bisa tanyakan langsung ke petugas lewat telepon yang ada di kamar dengan memencet angka 0, ataupun di luar kamar biasanya ada cleaning service yang lalu lalang atau sedang membersihkan. Kalian bisa samperin atau langsung ke resepsionis. Jadi demikian review hotel yang biasanya ada di daerah Masjid Nabawi atau Mekah ketika kalian umroh ataupun haji. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.